Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil belajar kami mengenai bab simulasi distribusi uniform melalui eksperimen menggunakan timer untuk stop secara acak. Oke. Sebelum dari itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Eh, yang dengan saya, Anggun Dewanti dengan NIM 22, dan rekan saya, saya Ahmad Faris Gustaf dengan NIM 12. dan rekan Saya saya juga. koordinasi lain. Saya koordinasi lain dengan NIM 68. Oke, selanjutnya, eh, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari distribusi uniform. Jadi, distribusi uniform ini adalah distribusi yang dimana setiap nilai dalam suatu interval memiliki peluang yang sama. Jadi, untuk memahami distribusi uniform ini, uh, lebih gampangnya itu praktis. Terus juga mahasiswa itu dapat melakukan eksperimen menghentikan timer secara acak dalam rentan 0 sampai 10 detik tanpa melihat layar. Nah, data yang kami kumpulkan dari banyak percobaan akan membentuk sebaran yang mendekati distribusi uniform. Dengan eksperimen ini, sederhana, walaupun sederhana, namun efektif untuk menunjukkan penerapan teori peluang dengan mengenalkan bias kognitif serta pentingnya ukuran sampel. Dengan pendekatan ini, mahasiswa belajar konsep statistik secara aktif, kontekstual, dan aplikatif. Nah, di sini ada 5 tujuan eksperimen yang kami lakukan. Yang pertama, menghasilkan data distribusi uniform continue dengan menghentikan timer secara acak tanpa melihat waktu. Nah, yang kedua, menelaah faktor-faktor seperti refleksi, persepsi waktu, dan kebiasaan yang memengaruhi keacakan. Nah, yang ketiga, mengaitkan hasil eksperimen dengan studi kasus untuk menilai aktivitas distribusi uniform dalam konteks non-deterministik. Terus yang keempat, menguji kesesuaian data dengan teori distribusi uniform melakukan rata-rata, variasi, dan histogram. Nah, yang kelima, mengembangkan metode sederhana dan valid untuk simulasi distribusi acak. Oke. Selanjutnya masuk ke bagian rumusan masalah. Jadi hasil dari eksperimen yang dilakukan memiliki rumusan masalah ya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara membangkitkan data uniform continue lewat penghentian timer acak dalam rentang waktu tertentu. Terus yang kedua, apakah data eksperimen mencerminkan karakteristik teoritis distribusi uniform dengan rata-rata vari dengan rata-rata, varian, dan sebaran? Nah, yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi keakuratan simulasi timer dan bagaimana dampaknya? Yang keempat, seberapa relevan metode ini untuk studi kasus peluang atau pemodelan stokastik di dunia? Selanjutnya, selanjutnya di bab manfaat. Eh, ada beberapa manfaat yang kami lampirkan. Yang pertama, memberikan pemahaman praktis dalam pembangkitan data acak berbasis waktu tanpa software statistik. Dengan yang kedua, menganalisis data eksperimen untuk memahami konsep distribusi uniform secara nyata. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh faktor subjektif seperti refleks dan persepsi waktu terhadap validasi
probabilitas data. Yang keempat, menunjukkan referensi metode ini dalam simulasi stokastik, sistem antrian, dan pemodelan probabilistik di berbagai bidang. Oke, selanjutnya bab 2 akan dipresentasikan oleh teman saya bernama Ferdinand. Ferdinand, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada bab 2. Yang pertama ada landasan teori. 1. Konsep dasar. Probabilitas mengukur kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dengan perubahan acak sebagai fungsi yang memetakan ruang sampel ke bilangan real. Perubahan acak tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama diskrit dan kontinu. Perubahan acak kontinu memiliki nilai tak hingga dalam suatu interval dan peluangnya dinyatakan melalui fungsi densitas, di mana probabilitas dihitung dari setiap area di bawah kurva, bukan pada titik tertentu. Konsep ini menjadi acuan eksperimen penghentian timer secara acak, dengan waktu sebagai variabel acak kontinu dalam suatu rentang waktu. Lanjut. Yang kedua, karakteristik dan sifat. Distribusi uniform kontinu menyatakan bahwa semua nilai dalam interval AB memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Distribusi ini banyak digunakan dalam simulasi statistik seperti Monte Carlo karena sifatnya yang tidak bias. Dalam eksperimen kali ini, penghentian timer secara acak. Waktu yang dihasilkan diharapkan membentuk sebaran seragam dengan histogram mendekati bentuk distribusi uniform. Berikut yang di samping rumusnya untuk distribusi uniform Monte Carlo. Yang ketiga, ada penerapan simulasi. Simulasi adalah metode penting dalam statistika untuk meniru proses acak menggunakan data tiruan, salah satunya melalui distribusi uniform. Eksperimen penghentian timer secara acak memungkinkan pembangkit data empiris tanpa software canggih dengan waktu sebagai variabel acak. Park dan Miller menekankan pentingnya pembangkitan bilangan acak yang benar-benar seragam untuk validasi simulasi. Eksperimen ini juga mengungkapkan potensi bias seperti persepsi dan keterbatasan alat. Menurut Allen dan Satake, metode ini efektif dalam pendidikan statistik karena melibatkan partisipasi aktif. Distribusi uniform juga relevan dengan simulasi stokastik seperti sistem antrian dan analisis risiko. Selanjutnya, kemudian yang bab 3 ada metodologi eksperimen. Yang pertama, desain eksperimen. Eksperimen ini bersifat observasional, individu, eksploratif, dan kuantitatif. Dengan pendekatan empiris tanpa bantuan alat statistik digital. Partisipan menghentikan timer secara acak tanpa melihat layar atau menghitung waktunya dalam lingkungan minim distraksi untuk menjaga keacakan. Yang kedua, metodenya yaitu definisi eksperimen. Eksperimen ini mensimulasikan data acak dengan interval 0 sampai 10 detik. Partisipan diminta menghentikan timer secara acak sebanyak 30 sampai 50 kali. Hasilnya dicatat sebagai observasi perubahan acak X. Lalu dianalisis secara statistik untuk menilai kesesuaian dengan distribusi uniform kontinu. Selanjutnya, metodologi yang ketiga, perubahan acak eksperimen. Secara teoritis, jika percobaan dilakukan secara benar-benar acak dan dalam jumlah besar, maka histogram frekuensi dari nilai X akan menyerupai garis datar, mencerminkan keseragaman probabilitas pada setiap interval tertentu. Dalam eksperimen ini, perubahan acak yang diamati adalah X, yaitu waktu saat partisipan menghentikan timer secara acak. Perubahan acak X diharap mengikuti distribusi
Kemudian bentuk fungsi densitas probabilitasnya seperti berikut yang rumus fx. Next selanjutnya. Kemudian ada parameter eksperimen. Beberapa parameter utama yang dirancang dan dikendalikan dalam eksperimen. Ini antara lain yang pertama ada rentang waktu, jumlah replikasi, jumlah partisipan, kemudian ada resolusi waktu pengukuran minimal 0,1 detik, kemudian ada kondisi pengamatan. Selain itu ada juga parameter statistik yang akan dihitung dari data data inputan tersebut. Yang pertama ada rata-rata empiris, kemudian ada variasi dan simpangan baku, ada distribusi frekuensi dan histogram, kemudian ada uji kesesuaian menggunakan uji chi-square dan Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, kemudian yang kelima ada langkah-langkah eksperimen. Yang pertama persiapan alat dan komen, yang kedua petunjuk untuk partisipan itu yang tadi, kemudian yang ketiga ada pengambilan data, yang keempat ada pengolahan dan visualisasi data, yang kelima ada analisis dan refleksi. Selanjutnya, kemudian yang keenam ada validitas dan keterbatasan. Yang pertama ada potensi bias. Yang kedua ada kekuatan eksperimen. Yang ketiga ada solusi terhadap keterbatasan tersebut. Selanjutnya, yang ini akan dijelaskan oleh teman saya, Gustaf. Silakan Gustaf. Untuk yang terakhir ada hasil dan analisis. Di sini terlihat ada data hasil eksperimen sebanyak 40 data. Next. Next, Gun. Yang kedua ini ada statistik deskriptifnya. Untuk meannya ada 4,56 detik. Distribusi uniform kontinu pada interval 0 sampai 10 ada 5 detik. Varians empiris 8,5, varians teoritis uniformnya 8,33, simpangan bakunya 2,92 dan simpangan baku teoritisnya 2,89. Next. Sini ada distribusi frekuensi dan probabilitas dalam bentuk histogram. Sebaran data relatif merata di hampir semua interval. Meskipun ada sedikit fluktuasi karena jumlahnya terbatas. Tidak ada puncak dominan yang menunjukkan tidak ada kecenderungan waktu tertentu lebih sering terjadi. Interval yang interval dengan frekuensi tertinggi 1 sampai 2 detik di 15%. Kemungkinan karena partisipan tanpa sadar menghentikan timer dengan ritme pendek. Interval dengan frekuensi terendah ada di 4 sampai 5 dan 7 sampai 8, 8 sampai 9 detik, 7,5%, yang menunjukkan penyebaran tetap, tetapi tidak benar-benar rata sempurna. Next. Hasil analisis dan pembahasan. Yang pertama ada kesesuaian dengan distribusi uniform. Berdasarkan histogram dan analisis, probabilitas empiris distribusi waktu cukup merata di seluruh interval. Tidak ditemukan dominasi frekuensi pada rentang waktu tertentu. Tidak di Hal ini mendukung bahwa eksperimen telah mencerminkan distribusi uniform kontinu dengan baik. Yang kedua ada perbandingan empiris dan teoritis. Rata-rata empiris ada di 4,56, lebih rendah dari rata-rata teoritis, yaitu 5. Kemungkinan disebabkan oleh kecenderungan partisipan menghentikan timer lebih awal secara tidak sadar. Yang ketiga ada validitas eksperimen. Meskipun ada sedikit penyimpangan pada rata-rata, jumlah pengulangan dan sebaran data cukup valid untuk menunjukkan bahwa
Metode ini bisa digunakan untuk menyimulasikan distribusi uniform secara sederhana dan efisien. Next. Untuk kesimpulannya, eksperimen penghentian timer secara acak berhasil merepresentasikan konsep distribusi uniform kontinu secara nyata dan aplikatif. Partisipan menghentikan waktu dalam interval 0 sampai 10 detik tanpa melihat layar, menghasilkan data dengan rata-rata, varians, dan sebaran yang mendekati nilai teoritis distribusi uniform. Meskipun sederhana dan manual, eksperimen ini efektif sebagai alat pembelajaran statistik karena menghubungkan teori probabilitas dengan data empiris. Keterbatasan seperti bias refleks tetap ada, namun dapat diminimalkan dengan lebih banyak percobaan, partisipan, dan uji statistik formal. Secara keseluruhan, metode ini menunjukkan potensi besar dalam edukasi dan pengembangan simulasi probabilistik. Next. Ini ada daftar pustaka yang kita pakai. Oke, eh, dari kelompok 10 sudah mempresentasikan hasil dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.